Sebenarnya ada banyak banget cara untuk kalian bisa beradaptasi yang dimana mungkin di sini aku bisa berikan beberapa highlight yang kita akan mulai dari observasi dan juga belajar. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel Kiki Rahmawati yang seperti biasa kita banyak banget membahas terkait dengan dunia professionalism dan juga personal mindset. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen tanya nih kabar kalian. Gimana nih hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan selalu successful. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang tidak jauh-jauh dari video yang sebelumnya, yang dimana kemarin kita membahas terkait dengan dunia professionalism untuk fresh graduated. Dan juga kemarin kan kita sudah membahas nih terkait dengan service yang dimana untuk para fresh graduated harus dipoles lagi dan ditajamkan lagi. Kali ini kita akan membahas hal yang masih berkaitan sebenarnya, cuman kita akan membahas terkait dengan dunia kerja untuk para pemula dan kita akan mulai ceritanya. Let's move to the story. Oke, jadi aku percaya memasuki dunia kerja untuk para pemula itu suatu hal tantangan yang besar dan punya tantangan sendiri untuk bagi kalian para fresh graduated. Nah, terutama untuk para kalian yang baru benar-benar merasakan lingkungan profesionalisme. Seperti yang kita tahu, masa transisi dari dunia sekolah ke dunia profesionalisme untuk pekerjaan itu adalah suatu proses yang harus selalu kita lewatin di dalam kehidupan kita. Kalian akan memasuki dunia yang sangat baru yang dimana kalian akan melihat dan merasakan dunia yang sangat berbeda dengan dunia sekolah sebelumnya. Dan aku ingat banget pada saat aku masih di sekolah, aku itu sangat diberikan pembekalan oleh guru-guru aku untuk bagaimana cara kita bisa mendapatkan kesuksesan itu. Tapi dunia profesionalisme kerja pada saat ini itu tidak akan dibahas lagi karena kalian harus mencoba yang terbaik untuk diri kalian dan juga perusahaan. Dan berikut tips and trick yang bisa aku jabarkan untuk kalian supaya bisa mendapatkan flow yang baik di dunia kerja bagi kalian yang para pemula. Let's get it in. Yang pertama, kita punya ada cara beradaptasi. Jadi, kenapa adaptasi itu sangat penting bisa kalian bawa dan kalian jalankan di suatu perusahaan yang baru banget pertama kali kalian kerja? Karena itu adalah flow yang harus kalian tahu bagaimana cara kalian bisa memposisikan diri kepada perusahaan dengan company culture yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri dan atau kolega-kolega kalian. Sebenarnya ada banyak banget cara untuk kalian bisa beradaptasi yang dimana mungkin di sini aku bisa berikan beberapa highlight yang kita akan mulai dari observasi dan juga belajar. The reason why observasi ini dibutuhkan untuk bagi para pemula karena biasanya perusahaan-perusahaan itu menerapkan yang namanya 3 bulan pertama sebagai masa training dan juga orientasi kepada karyawan baru, atau mungkin juga ada beberapa perusahaan yang menyebutnya itu adalah probationary period, yang dimana kalian harus bisa mempelajari, mengobservasi terkait dengan job desk kalian, company culture, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang memang harus dijalankan untuk semua karyawan-karyawan termasuk kamu yang baru join. Nah, selanjutnya ini paling penting karena ini berkaitan dengan kenyamanan dari seluruh company culture yang akan kalian jalankan sebagai para pemula, yakni membangun hubungan baik dengan kolega kerja kalian atau ya teman sejawat kerja kalian seperti itu. Karena bisa dipahami bahwa kalau seandainya kenyamanan ini tidak terbentuk, tim bondingnya tidak ada, kalian juga bisa merasakan bahwa diri kalian tidak sepenuhnya akan memaksimalkan dari apa yang kalian berikan kepada perusahaan dalam dunia kerja. Jadi kalau aku bisa sarankan, sering-seringlah kalian ngobrol sama teman kerja kalian, dan apalagi kan kalian memposisikan sebagai orang yang baru ya di perusahaan itu, di lingkungan itu juga. Jadi tanyalah beberapa feedback, gimana sih performance aku, gimana sih cara nge-treat ke kalian dan lain-lain. Jadi kamu juga bisa mendapatkan feedback yang bagus nih untuk bisa membangun diri kamu, membangun personal development kamu di dunia kerja dan di lingkungan baru kamu. Yang kedua, aku punya ada etika di kantor. Nah, kenapa sih di kantor tuh harus ada yang namanya etika? Karena kita tahu di kantor atau di perusahaan yang tempat kita bekerja itu kita tidak bekerja sendirian, right? Kita connect dengan beberapa orang, kita connect dengan kolega kita connect dengan atasan kita dan atau mungkin teman sejawat kita. Nah, pastinya mereka punya feeling dan pemikiran tertentu yang mungkin gak bakal sama kalian. And that's the reason kenapa untuk masalah ini aku taruh di poin nomor 2, karena ada beberapa highlight poin juga yang mungkin kalian bisa
implementasikan karena kalian juga menjadi orang yang baru posisinya di sana, yakni dengan cara yang pertama itu adalah mengatur waktu dan juga punctual. Kenapa 2 poin ini sangat penting? Karena ya kita harus tahu bahwa memposisikan diri kita sebagai orang baru, kita harus lihat nih habitnya orang-orang. Mereka sering terlambat gak sih? Mereka benar-benar on time gak sih? Atau mereka benar-benar in time sebelum dari jadwal yang mungkin kalian punya meeting, pertemuan, briefing atau apapun. Mereka juga memposisikan untuk melihat bagaimana sih cara kalian untuk bisa menghargai waktu mereka juga. Ada juga poin yang dimana mungkin sebagai tambahan kalian nih, yaitu adalah menghormati privasi orang lain. Nah, aku paham banget sebagai orang baru di lingkungan, kita pasti sangat mengupayakan supaya kita bisa menjadi orang yang open, untuk cepat bisa dapat teman baru, untuk bisa berkomunikasi dengan lancar. Cuma at some point, kalian juga harus memahami bahwa kalian juga harus set up boundaries, yang dimana privasi orang lain di dunia kerja itu juga harus ada. Karena kenapa? Dunia profesional dan juga dunia personal itu adalah dunia yang mungkin kita bisa bedakan tapi cukup susah untuk kita pisahkan. Karena kenapa? Kalau kalian terlalu kepo nih sama teman kerja yang baru, teman kerja baru kalian tuh juga bisa merasakan risih, kurang nyaman, dan mungkin bisa jadi kalian bakal menjadi poin gosiping mereka di teman-teman kerja yang lainnya. So I think what's something that I can suggest, kalian benar-benar bisa mengobservasi dengan baik dengan bagaimana cara mereka memperlakukan kalian, karakter mereka, dan yang paling terpenting jika kalian memang sudah ada di lingkungan yang baru, ada 3 hal yang selalu harus kalian ingat. Yang pertama adalah meminta maaf, meminta tolong, dan juga jangan lupa mengucapkan terima kasih. Mungkin sebagai tambahan untuk berkaitan dengan topik di etika di kantor ya, aku punya satu tambahan poin yang mungkin ini berkaitan dengan komunikasi, yakni gunakan bahasa yang sopan. Karena berkomunikasi pasti kita akan lakukan setiap hari kan, dan at some point kita sebagai orang baru nih yang memposisikan diri di lingkungan baru juga, kita harus tahu nih bagaimana cara kita ngobrol ke teman-teman kerja. Nah, teman-teman kerja itu kan juga punya layer yang berbeda ya. Misalkan kalian ngobrol sama atasan kalian, ngobrol sama teman kerja kalian yang sejawat, atau mungkin ngobrol sama dengan bawahan atau tim member kalian yang under subordinate. Jadi untuk hal itu kalian harus bisa memposisikan bagaimana cara kalian bisa berkomunikasi yang baik dengan mereka. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin kalau seandainya dengan atasan kalian bahasanya lebih ke bahasa profesional. Atau mungkin teman-teman sejawat kalian dan atau mungkin subordinate kalian berbicara dengan kalimat-kalimat yang lebih casual. Jadi hal-hal seperti itu yang masih tetap ada poin observasi yang harus kalian tahu di dalam 3 bulan pertama kalian ada di perusahaan tersebut. Jadi, the reason why kenapa aku input untuk poin ini adalah karena kalian sebagai karyawan baru, kalian harus bisa untuk mengelola dan mengadaptasikan diri kalian dengan cara mengelola tugas sesuai dengan deadline, sesuai dengan request, dan sesuai dengan apapun yang diminta oleh atasan kalian. Kalian pahami betul juga kalau seandainya dalam 3 bulan pertama kalian akan benar-benar di-review atau kita biasanya sebut adalah appraisal moment, yaitu performance evaluation, untuk dipertimbangkan apakah kalian akan bisa dilanjutkan atau tidak. Karena 3 bulan pertama itu adalah crucial part yang dimana kalian sebagai karyawan baru harus menunjukkan best performance untuk meyakinkan atasan kalian bahwa kalian adalah karyawan yang tepat untuk sudah di-hire. Banyak faktor yang bisa mendukung mengelola tugas kalian supaya lebih maksimal. Yang pertama mungkin aku bisa kasih saran, yakni menggunakan jadwal. Jadi kalian harus tahu kenapa menggunakan jadwal ini penting, karena kalian juga harus tahu yang mana sih urgensinya yang paling harus didahulukan dan yang mana bisa untuk dibuat lebih lama tapi dengan deadline yang sudah disepakati bersama dengan atasan kalian dan juga kalian. Untuk memaksimalkan dari deadline-deadline yang kalian sudah sepakati bersama nih di dalam operasional kalian bisa banget untuk menggunakan alat bantu. Biasanya kalau aku sih menggunakan yang namanya alat tulis untuk mencatat yang namanya to-do list, to-do plan-nya harus ngapain, dan mungkin ada beberapa strategic point yang memang kita bisa rencanakan untuk memaksimalkan dari task itu bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih baik. Nah, poin selanjutnya masih berkaitan dengan yang namanya berkomunikasi, karena memiliki komunikasi yang
efektif, itu sangat baik untuk make sure follow up dari tas-tas kalian itu berjalan lancar. Nah, kalian kan sudah diberikan tas nih sama atasan kalian, dan kalian juga sudah memfollow up tas tersebut. Nah, pastinya hal yang paling penting untuk bisa kita lakukan itu adalah menanyakan bagaimana sih hasil kerja kalian berdasarkan dari apa-apa aja nih yang tadi sudah aku sampaikan. Karena yang paling penting adalah kalian harus tahu kualitas dari hasil kerja kalian itu apakah bisa diterima dengan baik dengan atasan kalian, dan atau mungkin harus bisa diimprove. Nah, dari situ tuh kalian bisa tahu yang namanya standarisasi hasil kerja yang baik supaya kita bisa lanjutkan ke depannya dan lebih memaksimalkan performance kalian. Dengan mengikuti dari tips and trik yang sudah aku jabarkan, aku harapkan kalian bisa lebih mantap dan juga siap untuk bisa beradaptasi lebih baik dan juga lebih efektif. Nah, itulah pembahasan kita kali ini terkait dengan tips and trik dunia kerja untuk pemula. Untuk kalian, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe di channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik diskusi bersama lainnya bersama aku. So, see you another video. Bye!